Aston Villa bisa jadi penyelamat Rashford yang terbuang. Jelang penutupan jendela transfer Januari 2025, Aston Villa dikabarkan mengintip peluang untuk menggait penyerang Manchester United, Marcus Rashford, yang saat ini tidak masuk dalam rencana tim utama. Seperti diberitakan sebelumnya, masa depan pemain berusia 27 tahun itu di Old Trafford masih menjadi tanda tanya, seiring minimnya waktu bermain yang ia dapatkan musim ini. Rashford terakhir kali tampil untuk United pada 12 Desember dalam laga Liga Eropa versus Victoria Pleasant, sebelum akhirnya dicadangkan oleh pelatih Ruben Amorim di derby Manchester. Amorim mengungkapkan bahwa Rashford bisa menjadi aset berharga bagi tim, namun sang pemain dinilai belum memenuhi standar yang diharapkan untuk kembali masuk skuad utama. Dalam beberapa pekan terakhir, perwakilan Rashford dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan beberapa klub top Eropa guna mengukur ketertarikan terhadap sang pemain. Dengan bursa transfer yang akan segera ditutup pada Senin mendatang, masa depan Rashford masih belum menemukan kejelasan. Meski ada kemungkinan Rashford bertahan di Manchester United, opsi peminjaman disebut-sebut menjadi skenario yang paling realistis saat ini. Dilansir BBC, Aston Villa menjadi salah satu klub yang tertarik menggunakan jasanya, meskipun belum ada kepastian terkait pembicaraan resmi antara kedua klub atau kesediaan Rashford untuk bergabung. Villa sendiri dapat menawarkan kesempatan bermain di Liga Champions setelah memastikan posisi 8 besar di liga yang membuat mereka berhak tampil pada fase knockout mulai Maret mendatang. Salah satu kendala utama dalam kepindahan Rashford adalah gajinya yang tinggi, mencapai lebih dari 300.000 per pekan. Hal ini pula yang membuat Barcelona mundur dari perburuan Rashford. Manchester United, yang tengah berupaya mengurangi beban keuangan, berusaha mencari solusi terbaik agar tidak menanggung biaya besar dalam kesepakatan transfer, baik dalam bentuk peminjaman maupun kepindahan permanen. Musim depan, Manchester United datangkan Giovanni Quenda. Manchester United dikabarkan tengah merencanakan upaya untuk mendatangkan bintang muda Sporting Lisbon, Giovanni Quenda, pada musim panas mendatang. Pemain muda berusia 17 tahun tersebut telah menarik perhatian banyak kalangan sejak debutnya di tim senior. Musim ini, pelatih Ruben Amorim memberikan kesempatan kepadanya untuk tampil pertama kali, dimulai dengan mencetak gol dalam pertandingan melawan Porto, yang merupakan pertandingan setara Community Shield di Portugal. Sebagai pemain sayap alami yang memiliki kaki kiri mematikan, Giovanni Quenda sering ditempatkan di posisi wingback kanan dalam sistem 3-4-3 yang diterapkan oleh Amorim. Dalam 18 penampilan bersama pelatih muda itu, Quenda hanya mengalami 1 kekalahan, memperlihatkan kemampuannya yang matang meskipun usianya masih muda. Kini, kabar baik bagi penggemar Manchester United. Menurut laporan The Athletic, Quenda berpotensi bergabung dengan The Red Devils pada musim panas mendatang, meskipun United tidak berniat untuk merekrutnya pada Januari. Quenda baru saja menandatangani kontrak baru dengan Sporting yang akan mengikatnya hingga 2027, lengkap dengan klausul rilis senilai 100 juta euro. Namun United percaya mereka bisa merekrut pemain berbakat ini dengan harga sekitar 40 juta euro, sebuah tawaran yang mungkin cukup menggiurkan. Sementara itu, Amorim tengah mempersiapkan skuadnya dengan mendatangkan bek kiri Lecce, Patrick Dorgu, yang diperkirakan akan menjadi bagian dari sistem baru United. Namun, di luar pengaruh Sporting Lisbon, Quenda dianggap memiliki potensi besar untuk bersinar lebih jauh. Bahkan Roberto Martinez, pelatih tim nasional Portugal, telah memanggilnya ke skuad senior pada September dan November lalu. Keberhasilan Quenda di level internasional semakin memperkuat prediksi bahwa ia akan menjadi bintang besar di masa depan. Eksperimen Amorim mainkan Kobbie Mainoo di posisi nomor 10 berhasil. Ruben Amorim mengisyaratkan bahwa masa depan Kobbie Mainoo
bisa berada di posisi nomor 10 Manchester United setelah ia tampil impresif dalam kemenangan atas FCSB di Liga Eropa, Jumat dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Amorim menempatkan Mainoo lebih maju dari posisi gelandang tengah yang biasanya ia perankan. Bisa dikatakan Mainoo memainkan peran pemain nomor 10. Hasilnya, pemain berusia 19 tahun itu memberikan assist untuk gol pembuka Diogo Dalot dengan umpan matang ke dalam kotak penalti, sebelum mencetak gol kedua setelah menerima operan dari Alejandro Garnacho. Berkat hasil ini, Manchester United mengakhiri league phase di peringkat ketiga dengan poin 18 dan berhak lolos langsung ke 16 besar. Sementara itu, FCSB menduduki peringkat 11 dan lolos ke babak playoff knockout. Dalam wawancara usai pertandingan, Amorim mengaku puas dengan kontribusi Mainoo dan menyoroti peran barunya yang lebih ofensif. Kobe mengalami kesulitan saat bertahan sebagai gelandang tengah, tetapi ketika bermain lebih ke depan sebagai nomor 10, dia terlihat lebih lepas dan nyaman mengalirkan bola di sekitar kotak penalti, ujar Amorim kepada TNT Sports. Dia sangat bagus dalam membangun permainan dengan kombinasi-kombinasi kecil di area tersebut. Kami masih butuh waktu untuk memahami posisi terbaik bagi setiap pemain, tambahnya. Dengan kesuksesan eksperimen ini, Amorim sepertinya akan melanjutkan keputusannya memainkan Mainoo di posisi nomor 10. Kita lihat saja nanti Kobe bisa bermain di posisi yang berbeda, tetapi menurut saya posisi ini bagus, tutur Amorim. Terkadang dia selalu khawatir tentang pemulihan, mencoba bertahan, dan saya tahu dia berusaha. Hari ini saya merasa Kobe lebih menikmati permainan dan saya sangat senang karenanya. Penampilan Mainoo dalam laga ini memberikan indikasi bahwa ia bisa menjadi opsi penting bagi Manchester United dalam skema serangan mereka ke depan. Patrick Dorgu datang, Manchester United bakal lepas Tyrell Malacia. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan membuat satu transfer keluar dalam waktu dekat ini. Setan Merah berencana untuk melepas bek kiri mereka, Tyrell Malacia. Beberapa waktu yang lalu, Manchester United dilaporkan akan menuntaskan transfer pertama mereka di musim dingin ini. Setan Merah dilaporkan akan memboyong Patrick Dorgu dari Lecce. Kedatangan Dorgu akan membuat Manchester United kelebihan stok bek kiri. Pasalnya mereka kini memiliki Tyrell Malacia dan Luke Shaw di tim mereka. Dilansir The Daily Mail, Manchester United berencana mengurangi bek kiri mereka. Pemain yang bakal mereka lepas adalah Tyrell Malacia. Menurut laporan tersebut, Manchester United menilai melepas Malacia adalah opsi terbaik untuk mereka saat ini. Sang bek baru saja pulih dari cedera yang membuatnya cedera selama 1 tahun lebih. Sang bek masih kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya saat ini. Itulah mengapa Manchester United menilai sang bek perlu pindah klub dan bermain secara reguler untuk mengembalikan performanya. Jadi mereka membuka diri untuk melepaskannya ke klub lain sebelum bursa transfer ditutup. Menurut laporan tersebut, Malacia berpotensi untuk melanjutkan karirnya di Spanyol. Klub La Liga, Real Betis sedang membutuhkan bek kiri baru. Pelatih mereka, Manuel Pellegrini, dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Mereka dikabarkan sedang mencoba untuk menego Manchester United untuk transfer ini. Dalam waktu dekat akan ada keputusan terkait masa depannya. Jika berhasil mendapatkan jasa Malacia, maka Betis sudah mendapatkan 2 pemain Manchester United di bursa transfer kali ini. Sebelumnya mereka berhasil mengamankan jasa Anthony dengan status pemain pinjaman.